Jadi mau bahas apa ini? Iya, kalau sama Ustadz Wafi ini. Begini, kalau sama antum itu tema apa saja jadi kalau saya Riz. Gini Gus Wafi, sebenarnya kan tema yang paling inti atau vital dalam Islam dan Kristen itu kan gini. Kenapa kalian mempertuhan manusia? Kan gitu. Dari dulu itu. Tuh, katanya disuruh bahas itu kan. Enggak kelar-kelar itu dari dulu dia. Masalahnya gini, Yusuf PI khusus di hadapan saya, dia ngaku bahwa Muhammad itu Rob. Iya, bukan untuk Kristen yang lain, bukan untuk Muslim ya, hanya untuk khusus kau. Makanya kan udah ku analogikan sama Kristen yang lain. Kenapa sama khusus Edis? Edis itu bak anak-anak yang minta coklat, kan gitu. Kalau coklatnya belum ku kasih, tetap anak itu akan merengek. Kayak gitulah kau, kan gitu. Tapi intinya apapun alasannya, Yusuf PI sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Lalu permasalahannya di mana? Kenapa kalian mempermasalahkan bahwa Yesus Rob kami? Nah, Gus Wafi pun itu sudah mengakui dalam videonya. Menurut surat Yusuf ayat yang ke-27. Ada. Oke, sekarang saya tanya aja lah, biar jangan saya yang cerita. Saya tanya dulu, saya konfirmasi. Gus Wafi, benar tidak Muhammad itu bisa dikatakan sebagai Rob dalam agama Islam? Gak bisa. Kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Mana? Saya bilang bisa, mana? Oke. Kata lafaz Rob itu bisa ditujukan kepada manusia nggak? Menurut Al-Quran? Bisa. Dengan syarat bisa. Oke. Bisa diidofahkan. Idofah itu kan kata pengikutnya. Iya. Udah, jelaskan. Idofah itu apa? Ustadz, idofah itu kata pengikutnya. Oke, baik, silakan. Apa idofah itu? Aduh. Idofah itu kalau dalam bahasa Arab itu susunan antara mudhof dengan mudhof ilaih. Dalilnya ya, bahasa Indonesianya apa itu? Gak ngerti dia Ustadz Wafi yang kayak gitu. Gak ngerti mudhof ilaih. Bilang aja kata yang disandarkan, beres baru ngerti dia. Makanya saya bilang tadi pengikutnya. Ditujukan kepada siapa? Apa pengikutnya nggak jelas sekali kau des. Kalau pengikutnya jatuhnya nanti ada 4 di sana, at-tauhid, atof, badal. Begitu nanti. Baik, sekarang gini. Oke, coba Yusuf bisa nggak saya ngobrol dulu sama Gus Wafi? Nah ya udah, aku mute dulu, silakan. Baik, begini Gus Wafi, ini penting nih. Kata Rob di dalam Al-Quran ditujukan kepada manusia, betul atau salah? Kalau diidofahkan iya. Oke, betul. Kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Karena ada idofahnya, ada susunan mudhof dan mudhof ilaihnya. Oke. Yusuf menyebut seorang manusia atau pemilik rumah di mana dia tinggal sebagai Robnya, betul? Dia menyapanya dengan kata raja Robi. Itu. Raja yang apa ya? Yang mengadopsi dia. Oke. Kalau dalam tafsir-tafsir dikatakan dia sebagai Al-Aziz, betul ya? Ya. Suaminya Zulaikha. Zulaikha. Ya, Zulaikha begitu ya. Nah, dia panggil itu dengan kata-kata Rabbihi, kata dia. Sedangkan Allah juga adalah Rob dia juga, Robbi juga, betul? Iya. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Sebelum saya menjawab berapa Robnya Nabi Yusuf, kata Rob itu asal kata dari apa, Dis? Nah, sebelum kita ke situ Gus Wafi, makanya saya mau tanya dulu. Jangan tertawa, tidak ada yang nunggu. Aduh. Ya, kita ngaji dari lafadznya ya. Kata Rob itu berasal dari kata apa? Arbab. Arbab itu jamaknya. Kata Rob awalnya sebelum jadi lafal Robbun itu asal katanya apa? Apa? Silakan, jelaskan. Ya coba silakan ajarkan. Jangan tertawa, tidak ada yang lucu. Gimana? Jadi begini Mas Edis. Jadi ya, Robbun itu dalam bahasa Arab itu adalah lafal yang mushtarak. Kan ada tasdidnya kan? Oke. Ketika ada tasdid, itu menunjukkan awalnya ada 2 kata yang dijadikan satu. Dalilnya di dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik,
awwala mithlaini muharrakaini fi kilmatin gimlaka mithli sufafi. Nah, menjadi Rabbun. Nah, berarti jamaknya arbab. Ya, wala itu di surah Ali Imran ada itu. Kata arbab itu pernah disebutkan dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah tidak pernah menyuruh kalian menjadikan para nabi dan para malaikat sebagai arbaba, Tuhan. Wah, itu terbantah itu dengan itu. Baik. Statement kamu dengan surah Ali Imran sudah terbantah. Nah, Baik, padahal kata bukan itu yang saya Rabbun, tanya. ya, kata Rabbun karena lafalnya mustarok berarti memiliki makna lebih dari satu. Nah, bisa bermakna Tuhan ketika lafalnya sendirian. Atau bisa bermakna Tuhan ketika diidofahkan dengan sesuatu kepemilikan dunia. Misalnya, inna solati wa mamati wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbun dikaitkan dengan al-alamin. Berarti Tuhannya semesta alam, bermana Tuhan. Tapi ketika lafal Rabbun dikaitkan kemudian dengan lafal yang menunjukkan kepemilikan barang, rumah, raja, karpet, pintu, maka Rabbun berarti dzu. Dzu artinya pemilik, Rabbul mal, pemilik uang, Rabbud dar, pemilik rumah. Begitu. Oke, jadi Muhammad Rob juga nggak? Nggak ada. Nabi Muhammad tidak pernah disebutkan Rob. Rob apa nanti? Kalau di bahasa Arab kan apa berarti? Nabi Muhammad itu Rob apa? Kan harus ada idofahnya itu. Jadi Rob apa? Dia bukan pemilik umat Muslim. Bukan. Loh, umat Muslim itu pemiliknya Allah, guys. Bukan Muhammad. Ya, Kenapa bukan Muhammad lah. menyebutnya umatku? Lah, umat yang diperintahkan untuk dia dakwahi. Umati, umatku. Berarti kan umat Oke, kepunyaanku. kita bahas Berarti ya. Muslim Kata kepemilikannya umati. apa siapa? Oke, kata Mas umat. Wapi sudah ngomong panjang lebar, masa saya Ya, nggak tunggu dikasih dulu. ngomong? Nampaknya takut sekali dia Lafal teman-teman. ummati itu susunan idofah, Mas Edis. Ummatun bertemu ya domir. Yang bermana aku ini kan yaknya. Yaknya itu yang bermana aku. Ummati. I-nya bermana aku. Ummati, umatku. Nah, susunan idofah dalam bahasa Arab menyimpan antara 3 huruf jar. Makna yang disambung itu ada 3. Bisa huruf jar min, bisa huruf jar li, bisa huruf jar fi. Saya melihat aura Gus Wapi ini nampak panik begitu. Jangan panik lah Gus Wapi. Slow saja. Gini loh. Ini ilmu bahasa Arab. Sampai paham nggak apa itu huruf jar? Nah, masa dari tadi kita bahas begitu. Maksud saya pertanyaan sederhana gini Gus Wapi. Sebelum Anda membahas ummati, kan Nah, umat dia itu. panik kan teman-teman kan. Umatku kan. Nampak dia umatku panik, artinya kan. teman-teman. Saya menyimpan makna huruf jar dalam susunan idofah. Oke, Apa sekarang huruf gini, jar itu? apakah saya dikasih kesempatan bicara? Ya, saya tanya dulu, huruf jar itu apa? Nggak tahu saya. Ya sudahlah, ngomong aja dulu lah. Masalahnya begini Gus Wapi. Gus Wapi itu bahasanya itu terlalu jelimet. Yang saya tanya aja nggak jelimet kok. Yang saya tanya tuh sederhana. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebut seorang manusia dengan lafaz Robbi. Setuju? Setuju. Oke. Dia juga menyebut Allah dengan kata Robbi, betul? Ya. Nah, berarti dia punya berapa Rob? Rob yang bermana Tuhan dia satu. Rob yang bermana raja dia satu. Kan begitu. Masalahnya Tuhan, Raja, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Lah, yang kita bahas bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, satu bahasa Arab ketika mustarok berarti memiliki makna lebih dari satu kan? Baik. Di dalam bahasa Arabnya kata itu tetap sama, setuju? Oh iya, tapi secara Oke. makna beda. Nah, sekarang begini. Coba kita jangan diterjemahkan. Kita pakai Bagaimana bahasa gak aslinya. usah diterjemahkan kamu ke bahasa Arab aja gak tahu. Gimana sih? Begini. Tuan. Yang bilang itu bahasa Cina siapa? Nah, makanya di dalam bahasa Arabnya tetap aja lafaz itu tetap jadi Rob, setuju? Sekarang Nabi Muhammad Jangan panik begitu dengan lah, Gus sebutan Rob Wapi. itu tertulisnya di mana? Sungguh sulit ini saya ini. Nabi Muhammad tertulis sebagai Rob Jangan ke itu Muhammad dulu, tertulisnya Gus. di mana? Gus Wapi yang terhormat, jangan ke Muhammad dulu. Gini, kita Langsung aja simpulkan dulu. intinya biar gak panjang-panjang. Oke, intinya begini. Berapakah yang dipanggil oleh Nabi Yusuf sebagai Robnya? 2. Berarti berapakah Robnya Nabi Yusuf?
Rob yang bermana Tuhan satu, Rob yang bermana raja Jawabnya satu. simpel saja. Berapakah robnya Ya, Nabi saya Yusuf kasih dalam Al-Quran? terjemahan karena kamu bisanya cuma terjemahan. Mereka langsung lari ke terjemahan, teman. Kan kamu nggak Jadi bisa bahasa gini, saya mau Arabis. balik ke Kristen ya. Sekarang kita bahas Kristen. Saya tahu kalian nggak sanggup bahas Islam. Gini, Gus. Kok bagus? Gak apa-apa, saya memahami gini Gus. Saya tahu Gus Wapi akan menjaga umat supaya umat nanti tidak berpaling. Karena Gus Wapi kan masih memikirkan umat. Kalau saya nggak seperti itu. Walaupun itu akan membombardikan keyakinan umat, nggak masalah. Karena kebenaran tetap kebenaran. Loh gini Gus, begini. Kalian kan sering nanya begini, Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ya. Berarti ada berapa Tuhan? Ya jawabannya 2. Kenapa susah-susah? Tetapi di dalam Bible, ya, kata kurios itu memang bukan cuma 2, bukan cuma hanya 1. Yesus Tuhan berarti, Yesus Tuhan. Betul, Bapak juga Tuhan. Di mana dalam Bible bahasa Arab Yesus disebut Rob? Coba. Bible bukan bahasa Arab, Gus. Yang saya tanyakan Bible berbahasa Arab, yang kita bahas kan bahasa Arab. Kamu kan nanya Rob. Gus, Bible bukan bahasa Arab. Bro, Bible itu memang bukan bahasa Arab. Yang saya tanya Bible yang berbahasa Arab, Van Dijk ini saya coba ya. Saya coba lihat ini ya. Begini misalnya. Jangan lupa follow saya ya, biar kalian bisa berdiskusi dengan saya. Yang muslim-muslim tuh harus follow saya. Karena Gus Wapi dan Yusuf PI sudah tidak sanggup mereka menjawab pertanyaan ini. Wah, sanggup kalau ngomong dis. Nih ya. Ini kan Van Dijk. Van Dijk ini kan berbahasa Arab. Nah, dalam Alkitabul Muqaddas, di mana Yesus disebut Rabbun. Baik, begini saya jawab ya Gus ya. Ya. Masalahnya Bible bukan bahasa Belum Arab. jawab sudah masalah ini. Iya, kita kembali ke bahasa aslinya. Yesus dipanggil oleh murid-murid dengan kata-kata kurios. Kurios itu Kurios. iya, Kyrios. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Lord. Kata yang sama ketika Abraham memanggil Tuhan. My Lord juga sama itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh belajar Gus Wapi, kata Tuhan atau kata Tuan itu dalam bahasa Arabnya itu kata yang sama. Cuman dalam bahasa Indonesia jadi dipecah kaca itu. Kata itu jadi 2. Tapi dalam bahasa Arabnya tetap 1 kata. Jadi kata Rob tidak salah ditujukan kepada manusia dan tidak salah ditujukan kepada Allah. Kalau memang Ustadz Yusuf bisa nggak saya besarkan Ustadz? Izin Ustadz. Harusnya Yusuf turun aja. Ini pakai kau dis. Kalau memang Yesus itu bisa disebut Rob dengan arti Kyrios, seharusnya dalam Yohanes 13:13 ini kan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, ternyata dalam Bible bahasa Arab apa? Antum tada'unani mu'alliman wa sayyidan. Nah, menggunakan kata sayyidan di sini. Kok bukan robban? Baik. Kenapa bukan robban? Makanya Nabi Muhammad itu disebut sayyid. Bukan robban. Bukan robbun. Ternyata dalam Alkitabul Muqaddas Yohanes 13 nomor 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus sendiri ya, karena tulisannya merah. Ternyata di bahasa Arabnya dilafatkan sayyidan. Ini yang salah terjemahan siapa berarti ini? Baik. Kenapa kok dilafatkan Rabbun di sini? Kalau Baik. memang Yesus adalah Tuhan, monggo. Baik, ini baru diskusikan enak, kita akademis ya. Jadi Gus Wapi memasalahkan kenapa Yesus itu diterjemahkan sebagai Sayyid dalam bahasa Arab, nggak ada Rob. Tapi tahukah Anda Gus bahwa Allah itu Sayyid juga? Setuju nggak? Di mana? Baik, saya tunjukkan. Sebentar saya balikkan kamera saya. Apakah Allah juga Sayyid? Ya. Gimana coba. cara balikkan kameranya nih? Oke, ini ya, ini hadisnya Gus. Bisa diperbesar? Di Arabnya coba. Baik nih, Arabnya ya. Ya. Nih, Baca. terjemahannya. Aku Terjemahannya baca dulu. Masa saya berbicara dipotong-potong. Coba saya baca Arabnya, nanti kamu terjemahannya. Silakan. An Abdillah bin Ashikhir. An Abdillah bin Ashikhir radhiyallahu an
terus qala. Terus ke bawah. Intolaktu fi wafdi Bani Amir. Aku pergi menuju utusan Bani Amir. Kemudian ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fakulna, maka kami mengatakan, anta sayyiduna, engkau ya Rasulullah adalah sayyid kami, panutan kami. Fakola, maka Rasulullah menjawab, as-sayyid, oh ada alnya itu. Kalau ada alnya iya, as-sayyid, al itu maknanya sang maha. As-sayyid, sang maha. Gitu. Oke, Coba jadi Anda maknanya setuju ada nggak mahanya, bahwa Allah itu sebenarnya sayyid juga? kalau ada alnya boleh. Iya. Al itu berpengaruh dalam bahasa Arab. Iya, makanya saya bilang begini, Gus. Sebenarnya begini, Sampai kita paham itu, nggak? Al itu ada berapa dalam bahasa Arab? saya balik dulu kamera saya. Ya, al ada berapa dalam bahasa Arab, Mas Edis? Gus Wapi, janganlah bermain kata-kata. Begini, yang saya maksudkan begini, Gus. Ketika kita ini diskusi, memahami makna sebuah kata, memaknai konteks, kemudian budaya setempat, kita nggak akan debat kusir loh. Budaya setempat tapi kamu pakai Makanya ketika begini, Gus, makanya ketika Yesus dipanggil dengan kata-kata kurios yang artinya adalah Kurios. Tuhan atau Tuhan, itu sebenarnya nggak masalah. Tetapi Di dalam kenapa ketika Quran di bahasa Arab kan bukan Robun? begini, kita jangan bahas masalah bahasa ini. Kita kembali ke bahasa aslinya loh, Gus. Bahasa aslinya kan kurios, betul nggak? Ya. Nah, kurios itu artinya Kurios kan sama seperti kata Sayyid. Rob di dalam Al-Quran. Oh Bisa enggak, Sayyid. Tuhan. Kalau di kitab kamu bisa- Sayyid. Oke, sekarang saya tanya. Mana Sekarang ada gini, kurios Gus. di mana Sekarang yang gini, Bun? Gus. Gus, gini. Banyak orang sekarang itu terlalu mempersempit sebuah kata sehingga kita ketika orang berbicara Rob, maka sudah tertuju kepada Allah, betul? Oh iya, salah itu. Salah. Nah, padahal belum tentu kan? Belum tentu. Belum Kan tentu, mana sama. banyak. Sama seperti itu juga di dalam Kristen, Gus. Ketika berbicara kata Tuhan, belum tentu kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Ah, itulah diskusi saya dengan Nandar waktu itu. Saya bilang begini, maksud kamu Yesus itu Tuhan, maksud kamu Bapa di sorga. Kami membahas Lukas pasal yang kedua ayat 22. Maka Yesus dibawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan yang Yesus dibawa kepadanya? Ya tidak. Makanya Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu Bapa di surga. Sama seperti Yusuf menyebut kata Robbi. Apakah Robbi di situ merujuk kepada Allah? Tidak. Robbi di situ merujuk kepada si suaminya Zulaika tadi. Begitu. Iya. Nah, berarti Robbun ini kamu sepakat ya, maknanya bukan hanya Tuhan ya, bisa bermakna Setuju. pemilik. Sepakat. Pemilik, tuan, majikan. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak pernah disebut Robbun? Kan Yesus bukan orang Arab, Gus Wapi. Gimana? Bukan, maksudnya di dalam Alkitabul Muqaddas, kitab suci. Masalahnya Bible tidak dalam bahasa Arab. Sayyid sama Robbun itu lebih tinggi Robbun, Dis. Kita bukan masalah tinggi-tinggian. Gini loh, jabatan seseorang di tengah-tengah orang Yahudi, kalau seseorang itu memiliki kedudukan, memiliki wibawa, dia dipanggil sebagai guru, rabi. Yusuf PI juga sudah menerangkan itu. Dia dimarah-marah sama Majid itu, gara-gara mengatakan Yusuf sabar dulu ya, ku jelaskan dulu sama Majid. Kemarin Majid udah saya ajari tentang itu ya. Orang Arab yang sok tahu kan kayak gitu. Ya, udah saya jelaskan ya. Di situ Robbi Yusuf itu dia ngomong